Rangga memandangi dirinya di cermin. Pantulan itu menunjukkan seorang pria muda berusia awal 30-an, berwajah tampan, dengan rambut hitam yang disisir rapi ke belakang. Jas hitam yang ia kenakan tampak pas di tubuhnya yang atletis. Dari luar, ia terlihat seperti seseorang yang sudah memiliki segalanya. Penampilan menawan, kepercayaan diri, dan kecerdasan. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Sebuah kekosongan yang tak kunjung hilang. Rangga menginginkan lebih, jauh lebih. Sejak kecil, Rangga sudah bercita-cita menjadi seseorang yang berpengaruh. Bukan karena ia peduli pada masyarakat atau ingin mengubah dunia, tetapi karena ia terobsesi dengan kekuasaan. Baginya, jabatan dan uang adalah kunci menuju kebahagiaan. Namun, setelah 4 kali gagal dalam pemilihan sebagai pejabat daerah, ambisinya terasa semakin sulit dicapai. Kali ini, aku tidak akan kalah lagi, desis Rangga sambil memandangi dirinya sendiri. Aku akan mendapatkan apa yang menjadi hakku. Kegagalan yang ia alami membuatnya semakin frustasi. Orang-orang di kota kecil tempatnya tinggal sepertinya lebih suka memilih pemimpin yang dianggap jujur, rendah hati, dan tulus. Sementara Rangga, meskipun memiliki karisma yang luar biasa, terkenal licik dan terlalu ambisius. Di mata masyarakat, ia adalah seorang oportunis yang siap melakukan apapun demi kekuasaan. Suatu malam, setelah kekalahan terbarunya, Rangga duduk di sebuah kafe kecil di ujung kota. Lampu remang-remang dan suara gemericik hujan di luar jendela menambah suasana muram di dalam dirinya. Ia menyesap kopinya perlahan. Matanya kosong menatap keluar jendela. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan dari meja sebelah. 2 pria tua sedang berbicara dengan suara rendah. "Kamu dengar tentang Mbah Loro? Orang bilang dia bisa membuat seseorang kaya dan berkuasa dalam semalam," bisik salah satu pria itu. Rangga menangkap perkataan itu dan merasa tertarik. Ia mendekatkan kursinya secara diam-diam, mendengarkan lebih lanjut. Pria yang lain mengangguk setuju. "Ya, katanya dia bisa memberimu apa saja yang kamu inginkan, asal kamu siap memenuhi syarat yang dia minta." Banyak yang bilang kalau Mbah Loro itu dukun paling sakti di wilayah ini. Nama Mbah Loro terus berputar di kepala Rangga. Mungkinkah ini adalah jalan keluar yang ia cari? Jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan yang selama ini ia dambakan? Dengan penasaran yang membakar, Rangga menyelidiki lebih lanjut tentang dukun tua misterius itu. Ternyata, Mbah Loro tinggal di sebuah desa terpencil, jauh di luar kota, di dekat hutan yang jarang dikunjungi orang. Desa itu dikenal angker, dan banyak orang yang bahkan takut untuk melintas di dekatnya. Namun, hal itu tidak menyurutkan tekad Rangga. Baginya, ketakutan hanyalah hambatan kecil di tengah ambisi besarnya. Beberapa hari kemudian, Rangga memutuskan untuk pergi menemui Mbah Loro. Di tengah malam yang dingin, ia mengendarai mobilnya melewati jalan-jalan sempit yang gelap dan berliku menuju desa terpencil itu. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitarnya bergoyang dengan suara yang mencekam. Meski merasa gugup, Rangga berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Akhirnya, ia sampai di desa tersebut. Suasananya benar-benar sunyi. Tak ada satupun orang yang terlihat di jalanan. Rumah-rumah tua di sekitar tampak kumuh, seolah ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari sebuah gubuk di ujung jalan. Gubuk yang tampaknya sudah hampir roboh. "Ini pasti rumahnya," gumam Rangga sambil menghentikan mobilnya. Dengan napas yang berat, Rangga melangkah keluar dari mobil dan menuju ke gubuk itu. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menariknya kembali. Namun, ia terus maju, didorong oleh ambisinya yang tak terbendung. Sesampainya di depan pintu, Rangga mengetuk perlahan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan suara deritan yang menakutkan. Di sana berdiri seorang pria tua dengan tubuh kurus kering, rambutnya berantakan, dan matanya tampak kosong. "Inilah Mbah Loro,"
dukun yang ditakuti oleh banyak orang. "Kau datang untuk apa?" tanya Mbah Loro dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Rangga berdiri. Rangga berusaha menahan rasa takutnya dan menjawab, "Aku ingin kekuasaan. Aku ingin menjadi pejabat. Aku ingin semuanya, uang, jabatan, dan pengaruh." Mbah Loro menyeringai, menunjukkan deretan giginya yang sudah menguning dan tidak lengkap. "Kekuasaan ya? Kau tahu, ada harga yang harus dibayar untuk itu." "Aku siap membayar harganya, apapun itu," jawab Rangga dengan penuh keyakinan. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Mbah Loro mengangguk perlahan, matanya berkilat aneh di bawah cahaya redup dari lampu minyak di dalam gubuk. "Ada satu pesugihan yang bisa memberimu kekuasaan yang kau inginkan. Tapi syaratnya tidak mudah. Kau harus mengumpulkan celana dalam merah dari gadis-gadis yang sedang haid pada hari pertama, sebelum celana itu dicuci." Rangga menatap Mbah Loro dengan kaget. Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Celana dalam merah dari gadis yang sedang haid? Ini terdengar seperti lelucon buruk. Namun, tatapan serius Mbah Loro memberitahunya bahwa ini bukan candaan. "Apakah kau serius?" tanya Rangga ragu-ragu. "Ini bukan lelucon," jawab Mbah Loro dingin. "Jika kau bisa mengumpulkan semuanya dalam waktu 1 bulan, kekuasaan akan menjadi milikmu. Namun, jika kau gagal, jiwamu akan menjadi milikku." Rangga terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah taruhan besar, tetapi ambisinya lebih besar daripada rasa takutnya. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan bagaimana caranya mendapatkan apa yang diminta oleh pesugihan itu. "Aku setuju," kata Rangga akhirnya. Suaranya mantap meski ada sedikit keraguan di dalamnya. Mbah Loro tersenyum sinis. "Bagus, waktu berjalan mulai sekarang. Jangan kecewakan aku." Dengan itu, Rangga meninggalkan gubuk tersebut. Pikirannya dipenuhi oleh kebingungan dan rencana-rencana yang belum jelas. Bagaimana mungkin ia bisa menyelesaikan tugas aneh ini? Namun, satu hal yang pasti, ia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Di perjalanan pulang, Rangga mencoba menyusun strategi. Ia tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Ia tidak bisa sembarangan mendekati gadis-gadis di kota dan meminta apa yang diminta oleh pesugihan. Itu akan terlihat aneh dan mencurigakan. Selain itu, ia juga harus melakukannya dengan cepat, mengingat waktu yang diberikan hanya 1 bulan. Sampai di rumah, Rangga duduk di sofa dan memegang kepalanya yang terasa berat. Ia tertawa kecil, merasa bodoh karena terlibat dalam situasi ini. Namun, di balik tawa itu, ada tekad yang semakin kuat. Pagi itu, setelah malam yang penuh dengan mimpi buruk tentang Mbah Loro dan pesugihan yang menakutkan, Rangga bangun dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari pertama dari misinya yang gila, dan ia harus segera bertindak. Hari-hari pertama pencarian berjalan penuh dengan kegagalan dan kekonyolan. Rangga, yang biasa tampil percaya diri, mendapati dirinya canggung saat berinteraksi dengan gadis-gadis di kota. Setiap kali ia mendekati seorang wanita, lidahnya terasa keluh, dan usahanya untuk mendapatkan celana dalam merah selalu berakhir dengan cara yang memalukan. Suatu hari, saat sedang duduk di sebuah kafe, Rangga melihat seorang gadis cantik yang sedang berbicara di telepon dengan suara ceria. Gadis itu menarik perhatiannya, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena aura positif yang memancar darinya. Gadis itu tampak berbeda dari yang lain, cerah, energik, dan penuh semangat hidup. Saat gadis itu menyelesaikan teleponnya, tanpa sengaja ia menjatuhkan sebuah catatan kecil dari dompetnya. Rangga, yang duduk tak jauh dari sana, melihat catatan itu jatuh dan dengan cepat mengambilnya sebelum gadis itu menyadarinya. Ketika ia membukanya, matanya langsung tertuju pada barisan tulisan kecil di bagian atas halaman, jadwal menstruasi gadis itu. Rangga terkejut, tetapi juga melihat ini sebagai kesempatan. Gadis ini, siapapun namanya, mungkin bisa menjadi salah satu dari target pesugihan.
Ia harus mendekati gadis ini dan mencari tahu lebih lanjut. Dengan percaya diri yang kembali, Rangga mendekati gadis itu dan menyerahkan catatannya. "Hei, kamu menjatuhkan ini," kata Rangga sambil tersenyum. Gadis itu menatapnya, kemudian tersenyum kembali. "Oh, terima kasih banyak. Aku bahkan tidak menyadari kalau aku menjatuhkannya." Mereka mulai berbicara, dan dalam hitungan menit, Rangga mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Laras, seorang gadis mandiri yang tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di kota. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Rangga merasa nyaman di dekat Laras, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik percakapan hangat itu, Rangga terus mengingat misi yang harus ia selesaikan. Laras adalah target potensial, dan ia harus mencari cara untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. Mereka bertukar nomor telepon sebelum berpisah, dan Rangga berjanji untuk menelepon Laras nanti. Di dalam hatinya, Rangga merasa bahwa ini adalah langkah awal yang baik, tetapi ia juga mulai merasakan perasaan aneh setiap kali berada di dekat Laras. Apakah ini perasaan cinta? Atau hanya ketertarikan sesaat? Malam itu, setelah bertemu dengan Laras, pikiran Rangga terasa penuh. Ada sesuatu tentang Laras yang membuatnya terus memikirkannya. Bukan hanya karena dia adalah salah satu target potensial untuk misinya, tetapi ada perasaan lain yang perlahan muncul. Laras berbeda dari gadis-gadis lain yang pernah ia kenal. Dia ceria, pintar, dan memiliki aura yang membuat Rangga merasa lebih hidup. Namun, Rangga tidak boleh lupa bahwa dia sedang menjalankan misi yang sangat berbahaya. Ketika Rangga sampai di apartemennya, ia duduk di sofa dan menatap nomor telepon Laras yang baru saja ia simpan. Di satu sisi, ia merasa ingin menelepon Laras dan mengajaknya keluar untuk mengenalnya lebih baik. Di sisi lain, ia merasa bersalah karena ia tahu niat awalnya mendekati Laras bukanlah untuk alasan yang mulia. "Apa yang aku lakukan?" gumam Rangga sambil memegang kepalanya. Malam itu, Rangga tertidur dengan perasaan campur aduk. Dalam mimpinya, Mbah Loro muncul, menatapnya dengan tatapan dingin. "Jangan lupa misimu, Rangga. Waktu terus berjalan. Jika kau gagal, aku akan mengambil jiwamu." Rangga terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan peringatan Mbah Loro masih terngiang di telinganya. Ia tidak bisa lengah. Ia harus menyelesaikan misinya. Namun, bagaimana ia bisa mendapatkan celana dalam merah dari Laras tanpa merusak hubungan mereka yang baru saja mulai terbentuk? Keesokan harinya, Rangga berusaha tetap tenang dan fokus. Ia tahu bahwa ia harus mendekati Laras dengan hati-hati. Jika ia terburu-buru, Laras mungkin akan curiga dan misinya akan gagal. Tapi jika ia tidak bertindak cepat, waktunya akan habis. Selama beberapa hari berikutnya, Rangga dan Laras semakin sering bertemu. Mereka pergi makan malam bersama, menonton film, dan bahkan berjalan-jalan di taman. Setiap kali Rangga berada di dekat Laras, perasaannya semakin rumit. Ia merasa nyaman bersama Laras, tapi bayangan pesugihan dan Mbah Loro terus menghantui pikirannya. Suatu malam, setelah makan malam di sebuah restoran kecil yang hangat dan nyaman, Laras mengajak Rangga ke apartemennya. Laras berkata bahwa dia ingin menunjukkan koleksi buku langkanya kepada Rangga karena dia tahu bahwa Rangga juga suka membaca. Rangga merasa ini adalah kesempatan emas, tetapi di saat yang sama, perasaannya semakin bercampur aduk. Ketika mereka tiba di apartemen Laras, Rangga mencoba bersikap normal, meskipun hatinya berdebar kencang. Apartemen Laras kecil namun rapi, dengan dekorasi sederhana dan penuh dengan sentuhan pribadi yang membuatnya terasa hangat. Di sudut ruangan terdapat rak buku besar yang dipenuhi dengan buku-buku dari berbagai genre. Laras tersenyum dan mengajak Rangga melihat-lihat koleksi bukunya. "Aku suka mengumpulkan buku-buku lama," katanya dengan mata berbinar. Ada sesuatu yang magis tentang membaca cerita dari masa lalu. Rangga hanya bisa tersenyum dan mengangguk.
meskipun pikirannya tidak bisa lepas dari misi pesugihan. Saat Laras sibuk menunjukkan salah satu buku favoritnya, Rangga melihat kesempatan untuk mencari-cari di kamar Laras. Dengan hati-hati, dia bertanya di mana kamar mandi, berharap bisa menggunakan momen itu untuk menjelajahi apartemen tanpa ketahuan. "Di sebelah kiri," jawab Laras sambil tersenyum. Rangga menuju kamar mandi, tetapi alih-alih masuk ke dalam, ia berbelok ke kamar tidur Laras. Di sana, ia melihat lemari pakaian yang tertutup. Jantungnya berdegup kencang. Inilah saatnya. Jika ia bisa menemukan celana dalam merah itu, setidaknya satu bagian dari misinya akan selesai. Namun, tepat saat ia hendak membuka lemari, pintu kamar tidur terbuka, dan Laras berdiri di sana dengan alis terangkat. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan nada heran. Rangga terdiam, otaknya berputar cepat mencari alasan. "Oh, aku salah jalan. Kupikir kamar mandinya di sini," jawab Rangga dengan canggung. Merasa darahnya mengalir ke wajahnya karena malu. Laras menatapnya beberapa saat sebelum tersenyum geli. "Kamar mandinya di sebelah sini," katanya sambil menunjuk arah yang benar. "Tapi jika kamu ingin melihat lemari pakaian, kamu hanya perlu bertanya." Ia tertawa kecil, membuat Rangga semakin malu. Rangga akhirnya menuju kamar mandi dengan perasaan lega bercampur malu. Ia hampir saja tertangkap basah. Laras sepertinya tidak curiga, tetapi Rangga tahu bahwa ia harus lebih hati-hati. Gadis ini terlalu pintar untuk dikelabui begitu saja. Setelah keluar dari kamar mandi, Rangga berusaha mengembalikan suasana dengan berbicara tentang buku-buku yang baru saja mereka bahas. Untungnya, Laras tampaknya melupakan insiden di kamar tidurnya, dan mereka melanjutkan malam itu dengan lebih santai. Namun, di dalam hati Rangga, konflik semakin membesar. Di satu sisi, ia merasa semakin dekat dengan Laras dan mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar ketertarikan. Di sisi lain, misinya semakin mendesak dan ia tahu bahwa waktu yang diberikan oleh Mbah Loro semakin menipis. Waktu terus berlalu dan setiap kali Rangga bersama Laras, hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ia harus segera menyelesaikan misi pesugihan. Tetapi setiap kali ia berencana untuk melakukannya, ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Laras bukan hanya target dalam misinya, tetapi seseorang yang mulai ia cintai. Selama beberapa minggu berikutnya, Rangga berhasil mendapatkan beberapa celana dalam merah dari gadis-gadis lain. Ia menggunakan berbagai cara yang licik, dari berpura-pura menjadi tukang laundry hingga menyelinap masuk ke rumah-rumah kos. Namun, setiap kali ia mendekati Laras dengan niat untuk mencuri celana dalamnya, ia selalu gagal. Hatinya terasa berat, dan tangannya gemetar setiap kali ia mendekati kamar tidur Laras. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ragu. Suatu malam, ketika mereka sedang berjalan-jalan di taman, Laras tiba-tiba bertanya, "Rangga, apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup?" Pertanyaan itu membuat Rangga terdiam. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia tahu jawabannya. Kekuasaan, uang, dan jabatan. Tetapi sejak bertemu Laras, ia mulai meragukan segalanya. Apakah semua ambisinya benar-benar berharga? Apakah kekuasaan itu layak untuk dikejar? Jika itu berarti ia harus kehilangan seseorang yang ia cintai? Rangga terhenti. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. "Aku ingin sukses. Aku ingin mencapai semua yang selama ini aku impikan." Laras tersenyum lembut, tatapan matanya penuh pengertian. "Sukses itu penting, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri di dalamnya." Kata-kata Laras menghantam Rangga dengan keras. Selama ini, ia begitu terobsesi dengan ambisi dan kekuasaan, hingga ia lupa tentang hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Cinta, kebahagiaan, dan kejujuran. Semua itu terasa jauh di belakang ambisinya. Malam itu, ketika Rangga pulang ke apartemennya, ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Laras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan yang dalam tentang misinya.
Mungkin ada cara lain untuk mencapai tujuannya. Mungkin ia tidak harus mengambil jalan yang gelap ini. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Perjanjian dengan Mbah Loro. Jika ia gagal menyelesaikan misinya, Mbah Loro akan datang untuk menagih jiwanya. Dan waktu semakin habis. Semakin hari, konflik batin Rangga semakin menguat. Di satu sisi, ia ingin menyelesaikan misi pesugihan agar ia bisa mendapatkan kekuasaan yang selama ini ia dambakan. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengkhianati Laras, gadis yang ia cintai. Waktu terus berjalan dan hari-hari menuju batas akhir yang diberikan oleh Mbah Loro semakin dekat. Pada suatu malam yang gelap, hujan deras mengguyur kota. Rangga sedang berada di apartemennya, duduk di depan jendela, menatap tetesan hujan yang menari di kaca. Pikirannya kacau. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi setiap opsi tampaknya berujung pada kehancuran. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu Laras. Tanpa berpikir panjang, Rangga menjawab telepon itu. "Laras, ada apa?" "Aku butuh bicara denganmu, Rangga. Ini penting. Bisa kamu datang ke apartemenku sekarang?" Rangga merasakan firasat buruk, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan Laras. Dalam hujan deras, ia segera berangkat menuju apartemen Laras. Setibanya di sana, Laras tampak pucat dan gelisah. Ia duduk di sofa, tangannya menggenggam secangkir teh panas, yang tampaknya tidak mengurangi kegugupannya. Rangga duduk di sebelahnya, merasa tegang. "Apa yang terjadi, Laras?" tanyanya dengan cemas. Laras menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, Rangga. Aku bisa merasakannya. Selama beberapa minggu terakhir, kamu berbeda. Aku bisa melihat kamu sedang menghadapi sesuatu yang berat, dan aku ingin kamu jujur padaku." Rangga terdiam. Ini adalah momen yang paling ia takutkan. Laras tahu sesuatu, dan sekarang ia harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya atau terus menyimpan rahasia gelapnya. "Rangga, aku tidak peduli apa yang sedang kamu hadapi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku mencintaimu, dan aku siap mendengarkan apapun yang ingin kamu katakan." Kata-kata Laras menusuk hati Rangga. Di saat itulah, Rangga menyadari bahwa ia tidak bisa melanjutkan kebohongan ini. Cinta Laras begitu tulus, dan ia tidak bisa menghancurkan gadis itu dengan kebenaran yang mengerikan. Namun, sebelum Rangga bisa mengatakan apa-apa, tiba-tiba suara ketukan pintu menggema di apartemen itu. Rangga dan Laras saling menatap, merasakan ketegangan yang meningkat. Rangga tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Mbah Loro telah datang. Rangga menahan napas saat mendengar ketukan pintu itu. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa sosok di balik pintu bukanlah tamu biasa. Mbah Loro, sosok yang telah membuat perjanjian dengannya, telah datang untuk menagih janjinya. Laras menatap Rangga dengan tatapan heran, tak menyadari betapa genting situasi ini. "Rangga, siapa di luar?" tanya Laras, suaranya sedikit bergetar. Rangga berdiri, jantungnya berdegup kencang, dan berjalan perlahan ke arah pintu. Ia merasa seperti berada dalam mimpi buruk, di mana setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada kehancuran. Ketika tangannya menyentuh kenop pintu, ia ragu sejenak. Apa yang akan terjadi setelah ia membuka pintu ini? Namun, tidak ada jalan keluar. Mbah Loro tidak akan menunggu lama. Rangga menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri sosok wanita tua berambut panjang yang acak-acakan, dengan mata hitam tajam yang menatap langsung ke jiwanya. Mbah Loro tersenyum tipis, senyum yang penuh ancaman. "Sudah lama sekali, Rangga," katanya dengan suara serak. "Kau tahu kenapa aku di sini, bukan?" Rangga menelan ludah, berusaha tetap tenang meskipun hatinya kacau. "Waktuku masih ada, aku belum gagal," katanya dengan suara yang bergetar. Mbah Loro menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Oh, aku tidak pernah meragukanmu,
Tapi aku datang untuk mengingatkanmu. Kau semakin dekat dengan batas waktu, dan aku bisa mencium keraguanmu. Laras, yang berdiri beberapa langkah di belakang Rangga, memandangi Mbah Loro dengan bingung. Siapa dia, Rangga? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Rangga merasakan kepanikan merayap di dadanya. Ia tahu bahwa waktu untuk mengungkapkan kebenaran telah tiba. Tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini pada Laras? Bahwa ia telah terlibat dalam perjanjian gelap, dan salah satu syarat perjanjian itu melibatkan celana dalam merah milik Laras. Mbah Loro mendekat, melangkah ke dalam apartemen Laras tanpa diundang. Udara di ruangan itu langsung berubah dingin, seolah-olah kehadirannya menyedot seluruh kehangatan dari tempat itu. Ia menatap Laras. Matanya yang kelam seolah menilai gadis itu dari kepala hingga kaki. Gadis ini, gumam Mbah Loro pelan sambil menatap Laras, adalah bagian dari nasibmu, Rangga. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Rangga terdiam. Ia tahu bahwa Mbah Loro tidak akan pergi sampai ia menyelesaikan tugasnya. Tapi melihat Laras yang kini berdiri di ambang kehancuran, tanpa mengetahuinya membuat hatinya semakin berat. Tidak, ucap Rangga, akhirnya berani melawan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku mencintainya. Kata-kata itu menggemuruh di dalam ruangan, membawa keheningan yang berat. Laras menatap Rangga dengan tatapan terkejut. Apa yang kamu bicarakan, Rangga? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Mbah Loro tertawa pelan. Suara tawanya menggema seperti derai angin yang dingin dan menusuk. Cinta? Tanya Mbah Loro dengan nada mengejek. Cinta tidak ada artinya dalam urusan ini. Kau tahu apa yang kau janjikan padaku. Jika kau tidak menyelesaikan misimu, kau tahu apa yang akan terjadi. Rangga menatap Mbah Loro dengan mata yang penuh kebencian dan ketakutan. Aku akan menemukan cara lain, katanya dengan nada putus asa. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil jiwaku. Namun, Mbah Loro hanya tersenyum semakin lebar. Tidak ada cara lain, Rangga. Kau terikat dalam perjanjian ini. Jika kau gagal, kau tahu apa konsekuensinya. Laras akhirnya tidak tahan lagi. Ia melangkah maju dan menatap Rangga dengan tatapan yang penuh kebingungan. Rangga, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia? Apa maksudnya dengan perjanjian ini? Rangga merasakan dadanya semakin sesak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dari Laras. Dengan suara yang rendah dan penuh rasa bersalah, Rangga mulai menceritakan semuanya. Tentang perjanjian pesugihan dengan Mbah Loro. Tentang tugasnya untuk mengumpulkan celana dalam merah dari gadis-gadis yang sedang haid di hari pertama, dan bagaimana Laras menjadi target terakhir dalam misinya. Laras mendengarkan dengan tatapan tidak percaya. Awalnya, ia pikir Rangga hanya bercanda atau sedang berusaha membuat lelucon yang buruk. Tetapi seiring dengan setiap kata yang keluar dari mulut Rangga, Laras menyadari bahwa semua ini nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Aku melakukan ini karena aku terobsesi dengan kekuasaan. Rangga mengakui, air mata hampir menetes dari matanya. Aku pikir aku bisa menjalani hidup tanpa peduli pada orang lain. Tapi sejak aku bertemu denganmu, semuanya berubah. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Laras diam untuk beberapa saat, berusaha memproses semua informasi yang baru saja ia dengar. Matanya berkaca-kaca. Rangga, kenapa kamu tidak mengatakan ini dari awal? Aku bisa membantumu. Aku mencintaimu juga. Rangga merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Laras mencintainya. Meskipun ia telah menyembunyikan kebohongan yang begitu besar darinya. Namun, sebelum ia bisa merespons, Mbah Loro mendekat dengan gerakan yang cepat dan mengancam. Cukup dengan drama ini, kata Mbah Loro dengan nada dingin. Waktumu sudah hampir habis, Rangga. Buat keputusanmu sekarang. Jika kau menyerahkan apa yang kau janjikan, aku akan pergi dan tidak mengganggumu lagi. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. Rangga terdiam, memandang Laras dengan mata penuh rasa bersalah. Laras menatapnya kembali, air mata mulai mengalir di pipinya.
Aku tidak bisa melakukannya, kata Rangga dengan suara penuh kepastian. Aku tidak bisa menghancurkan Laras. Aku lebih baik kehilangan segalanya daripada mengkhianati cintanya. Mbah Loro menatap Rangga dengan tatapan penuh amarah. Maka kau akan menanggung akibatnya, Rangga. Seketika, angin dingin berhembus di dalam apartemen, dan cahaya di ruangan mulai redup. Mbah Loro mengangkat tangannya, dan Rangga merasakan kekuatan yang mengerikan menariknya ke arah kegelapan. Seluruh tubuhnya terasa berat, dan ia tahu bahwa ini adalah akhir baginya. Ia telah menolak memenuhi perjanjian itu, dan kini Mbah Loro datang untuk menagih jiwanya. Namun, di tengah kekacauan itu, Laras melangkah maju dan berdiri di antara Rangga dan Mbah Loro. Jika kau ingin mengambil jiwanya, kau harus melewatiku dulu, kata Laras dengan suara yang tegas, meskipun tubuhnya bergetar. Mbah Loro tertawa dingin. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, gadis bodoh. Aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Tapi Laras tidak mundur. Ia menggenggam tangan Rangga dengan erat. Aku tidak peduli. Jika dia pergi, aku akan ikut dengannya. Cinta kami lebih kuat dari kekuatan gelapmu. Kata-kata itu membawa keheningan yang aneh di dalam ruangan. Mbah Loro terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, dengan tatapan penuh kebencian, ia menurunkan tangannya. Kau bodoh, Rangga, kata Mbah Loro dengan suara penuh kebencian. Kau telah memilih cinta yang fana daripada kekuasaan abadi. Kau akan menyesalinya. Dengan satu gerakan cepat, Mbah Loro menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan aroma aneh yang membekas di udara. Ruangan kembali tenang, dan hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Rangga jatuh berlutut, kehabisan energi. Laras berjongkok di sebelahnya, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Kau baik-baik saja? Rangga menatap Laras, merasa takjub bahwa gadis ini rela mengorbankan dirinya demi dirinya. Ia mengangguk pelan, air mata akhirnya mengalir dari matanya. Aku tidak tahu bagaimana bisa layak mendapatkanmu, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku berjanji, aku akan melakukan apapun untuk tidak mengecewakanmu lagi. Laras tersenyum, meskipun air matanya masih mengalir. Kita akan menghadapi semuanya bersama, Rangga. Dan di malam yang gelap dan penuh hujan itu, cinta mereka berhasil mengalahkan kekuatan gelap yang selama ini mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa mengerikan itu, kehidupan Rangga dan Laras perlahan kembali normal. Meskipun bayangan perjanjian dengan Mbah Loro masih menghantui, Rangga merasa bahwa ia telah bebas dari cengkeraman kekuatan gelap tersebut. Cinta Laras telah membebaskannya dari ambisinya yang kelam, dan sekarang mereka bisa menghadapi masa depan bersama, tanpa perlu mengorbankan jiwa mereka. Rangga memutuskan untuk meninggalkan ambisinya menjadi pejabat melalui pesugihan. Ia memilih untuk hidup dengan jujur, bersama Laras, dan membangun masa depan yang lebih baik, tanpa perlu melibatkan kekuatan gelap. Dan meskipun pertemuan dengan Mbah Loro itu akan selalu membekas dalam ingatannya, Rangga tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia memilih cinta.